kabarnya sudah menerima banding dari pihak Paula, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya memang kemarin saya sudah menerima memori banding dari pihak pemohon banding satu bahasanya ya. Jadi pemohon banding satu itu adalah pihak daripada termohon pada perkara yang sana. Karena kami bandingnya itu tanggal 29, kami menjadi pemohon banding kedua. Jadi dua-duanya sudah banding dan mereka sudah menyerahkan memori bandingnya itu pada hari Senin. Ya, hari Senin dia menyerahkan memori bandingnya dan kami pun juga sudah menyerahkan memori banding kami pada hari Senin juga, tapi agak siang, jadi agak siang sore. Jadi kedua belah pihak saat ini sudah mengajukan upaya hukum banding dan alasan kami adalah alasan yang paling krusial, yakni terkait dengan keselamatan anak-anak. Itu saja yang bisa saya sampaikan, yang lain sudah masuk ke materi. Saya pikir saya tidak akan secara mendetail untuk menyampaikan. Update yang saya terima hanya seperti itu. Pihak dari termohon pada saat dalam perkara 3477 itu tanggal 28 mengajukan banding, sehingga dikategorikan sebagai disebut pemohon banding satu. Senin dia sudah menyerahkan memori bandingnya, seperti itu. Memori bandingnya isinya apa sih, Bang? Memori banding itu adalah keberatan kita terkait adanya putusan. Jadi biasanya itu adalah kita mencoba adu argumentasi secara hukum terkait dengan adanya putusan-putusan. Jadi kalau secara detail mungkin saya pikir tidak elok saya sampaikan, tapi yang jelas jumlah memori banding kami itu sebanyak 36 halaman dan sudah saya serahkan secara ekot kemarin, dan tadi sudah mendapatkan tanda terima. Secara fisiknya pun sudah diterima oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sehingga hari ini ada dua pihak yang mengajukan banding. Dua pihak mengajukan banding dengan alasan masing-masing. Kami juga diberikan hak untuk menyampaikan yang namanya kontra memori banding, sehingga nantinya insya Allah segera dalam minggu ini atau selambat-lambatnya minggu depan saya sudah harus menyampaikan kontra memori banding. Kontra memori banding itu artinya kita membantah atas adanya keberatan dari pihak sana, begitu sebaliknya nantinya. Seperti itu informasi update yang terkini. Bang, yang dibantah sendiri apa dan yang keberatannya itu apa sih, Bang? Kalau dari saya sudah nyampaikan yang paling krusial adalah tentang keselamatan anak-anak. Saya pikir sampai di situ saja. Yang lainnya Anda mencari informasi di Humas. Maksudnya keselamatan anak-anak tuh gimana, Bang? Artinya, Bang? Sampai di situ Anda harus bisa mencari informasi. Anda wartawan biasanya lebih pintar untuk mendapatkan informasi. Bocoran-bocoran halus Anda bisa dapat biasanya. Anda bisa dapatkan informasi itu kalau Anda ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, karena di sanalah kami serahkan secara resmi dan sudah diterima secara resmi seperti itu. Tadi dong, reaksi Baim ini seperti apa sih, Bang? Maksudnya Baim nggak ada masalah. Baik juga banding ini itu seperti apa? Kalau Baim kan amanah kepada saya, kalau pihak sana mengajukan banding, kami pun harus mengajukan banding. Timbul pertanyaan, kenapa mengajukan banding juga? Karena ini perintah undang-undang. Jadi di dalam pasal 43 Undang-Undang Mahkamah Agung itu menyatakan, jadi apabila ada salah satu pihak tidak mengajukan upaya hukum banding, maka hak dia untuk mengajukan upaya hukum selanjutnya itu tidak bisa. Jadi logika yang paling gampang itu, kalau kita tidak banding, maka kita tidak punya hak untuk kasasi. Nah, ini kan akan menghilangkan hak daripada seseorang. Makanya banyak pihak itu akan melakukan upaya hukum adalah untuk menjaga hak-hak dia yang dilindungi oleh undang-undang
di mana aturannya secara tegas menyatakan upaya hukum kasasi hanya bisa dilakukan apabila seseorang telah melakukan upaya hukum banding sebelumnya. Itulah intisarinya. Jadi yang lebih gampang, Anda tidak akan bisa kasasi kalau Anda tidak pernah banding. Itu yang paling gampang. Jadi jangan ditanya alasannya, tapi ini adalah perintah undang-undang dan harus kita laksanakan. Kenapa? Ini adalah untuk menjaga. BAIM secara tegas pada tanggal 16 April di Pengadilan Agama Jakarta Selatan di hadapan teman-teman semua dia ngomong perkara ini mudah-mudahan berakhir sampai di sini. Saya berharap tidak perlu lagi upaya banding, kalau memang mau ketemu anak-anak silakan. Itu adalah dengan hati lapang, hati besar dia menyatakan ini sudah harus kita akhiri ini masalah. Dan itu tanggal 16 sekitar jam 10 lah, kurang lebih ya, antara jam 9 jam 10 dia sudah menyampaikan. Artinya BAIM itu tidak mau, tapi karena perintah undang-undang supaya hak seseorang itu tidak hilang, maka kita melaksanakan upaya hukum tersebut seperti itu. Dari pihak hakim sendiri. Kalau itu saya tidak akan terlalu orang untuk mengadu boleh, tapi KY itu adalah komisi yudisial biasanya memeriksa terkait dengan etika profesi. Jadi etika profesi itu misalnya begini, seseorang hakim itu bertemu dengan kuasa hukum atau dengan pihak itu melanggar etika, itu silakan dilaporkan. Tapi kalau melaporkan ke KY terkait dengan pertimbangan hakim yang menyatakan terjadi nuyus, terjadi istri yang durhaka, itu upaya hukumnya bukan di KY tapi dibanding. Jadi pertimbangan hakim itu adalah pertimbangan menurut syariat Islam. Jadi tolong hormati agama kami, hormati agama Islam saya yang saya anut. Itulah yang jadi pertimbangan majelis hakim menyatakan istri yang nuyus adalah istri yang durhaka. Nuyus itu apa? Istri yang membohongi suami. Nuyus itu apa? Istri yang tidak menghormati suami. Itu nuyus. Itulah yang dikategorikan istri yang durhaka. Kalau keberatan dengan adanya pertimbangan hakim seperti ini, upaya hukumnya dibanding, bukan di KY. KY itu etika profesi yang dilakukan. Apakah pihak-pihak diberi hak yang sama? Dikasih hak yang sama. Anda mengikuti semua proses persidangan karena Anda selalu hadir setiap sidang pada hari Rabu. Jadi Anda tahu hak-hak. Kami juga memberikan kesaksian, memberikan bukti, dikasih kesempatan. Sampai sudah tidak ada bukti lagi yang mulia. Bukti saya hanya sampai 86 bukti tertulis. Saya hanya mengajukan 9 saksi, fakta, dan 3 ahli. Setelah itu diberi kesempatan kepada pihak termohon. Dia mengajukan saksi. Setelah itu ada lagi tidak? Kalau memang tidak ada lagi, kesimpulan. Artinya, hak-hak ini telah diberikan dengan seimbang. Tidak ada berpihak ke sana, tidak ada berpihak ke sini. Itu fakta-fakta persidangan yang harus saya ungkap. Dan saya harapkan yang tidak pernah ikut sidang, jangan mengomentari fakta-fakta persidangan, karena nanti Anda membuat penyesatan informasi yang sebenarnya. Sebaiknya Anda baca putusan itu secara baik, secara benar, satu persatu halaman dibaca, sehingga Anda bisa tahu pertimbangan hakim itu seperti apa. Jadi pertimbangan yang menyatakan istri durhaka itu adalah pertimbangan hakim. Dasarnya adalah fikih, dasarnya itu adalah pendapat para ulama. Seperti itu. Tapi Bang, Abang kan dari kemarin nusius sementara Abang sendiri kemarin sempat ada kuasa hukumnya dari Paula mengatakan bahwa ada KDRT gitu loh. Artinya ada dugaan KDRT, artinya ada feedback lah mungkin nusius karena dia melawan, mungkin karena ada KDRT itu atau gimana Bang? Jadi itu sudah ada di dalam fakta-fakta persidangan. Jadi itu sudah dipertimbangkan, dia mengajukan bukti tapi tidak bisa mengajukan bukti yang menyatakan ada KDRT. KDRT itu adalah tindak pidana, bagian dari persoalan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga. KDRT itu terbagi menjadi 2, penganiayaan secara psikis dan penganiayaan secara fisik. Dua-duanya tidak bisa dibuktikan, sehingga dalam pertimbangan majelis hakim menyatakan tidak terbukti adanya KDRT, dan itu sudah menjadi pertimbangan hakim. Hormati pertimbangan hakim ini. Gitu. Itu pertimbangan, artinya hakim sudah menyatakan tidak terbukti ada KDRT. Saya bisa
lihatkan halamannya, tapi saya pikir nggak perlu saya beritahu, tapi ada. Kalau tidak tahu nanti saya kasih putusannya biar membaca putusan tersebut supaya tidak memberikan informasi yang menyesatkan kepada masyarakat. Terkait dengan video tersebut sudah dipertimbangkan dan dinyatakan tidak ditunjang dengan bukti yang lain, baik bukti visum ataupun bukti yang lainnya yang menyatakan ada kekerasan secara fisik maupun secara psikis. Seperti itu. Tapi Bang, yang bicara itu kan kuasa hukum yang Ibu suruh baca putusannya. Kalau dia tidak tahu, nanti saya kasih tahu halamannya. Sudah dipertimbangkan, tidak terbukti. Kalau HIV itu gimana Bang? Kalau itu ada di dalam putusan, Anda cek aja, nanti tanyakan, karena akan harus dibuka. Karena itu menjadi pertimbangan. Jadi semua yang ada di pertimbangan itu ada di dalam putusan setebal 121 halaman. Jadi kalau itu tidak perlu saya buka begitu banyak karena halamannya ada 120. Semua ada. Tentang ini ada, KDRT sudah dipertimbangkan tidak terbukti. Bahkan dinyatakan tidak terbukti adanya kekerasan secara fisik maupun psikis. Itu pertimbangan hakim. Hakim ini yang menimbang, yang memutuskan tidak ada. Karena apa? Karena itu didalilkan adanya KDRT. Padahal itu bukan KDRT. Dan tidak bisa dibuktikan dengan adanya bukti. Contoh, bukti adanya laporan polisi. Contoh, bukti adanya visum. Contoh, bukti ada surat keterangan dari ahli psikiater yang menyatakan ada persoalan kekerasan secara psikik yang menyebabkan seseorang trauma. Itu semua tidak ada. Tapi kalau Anda berdalil menyatakan, silakan. Hukum itu adalah pembuktian, bukan berbicara, tapi buktikan. Begitu Anda bilang KDRT, buktikan. Itu tidak bisa dibuktikan di persidangan dan ada dalam putusan ini. Artinya pertimbangan terkait KDRT sudah dipertimbangkan secara matang, secara benar, dan dinyatakan tidak terbukti ada KDRT. Seperti itu. Bang, tadi soal ini Bang, pihak sana kan berulang kali termasuk juga lewat mulutnya Bang Hotman, pengertian zina dan perselingkuhan. Katanya kan zina itu tidak bisa sangat sulit dibuktikan, sebetulnya harus ada video, harus ada dua pasang mata yang menyaksikan persetubuhan segala macam seperti itu. Sementara kan kalau perselingkuhan juga mungkin waktu itu seperti itu juga. Sejauh mana itu mungkin bisa diputuskan dalam persidangan atau sudah dibuktikan dalam persidangan kemarin? Artinya ya bukan perzinahan, tapi perselingkuhan, lebih ke ada perselingkuhan, bukan ada hubungan antara istri dengan pria yang bukan muhrimnya seperti itu. Ya memang nggak ada, kita nggak pernah mendalilkan adanya perzinahan. Karena perzinahan itu diatur dalam surat An-Nur kalau seingat saya. Bahkan itu lebih keras lagi cara penyelesaiannya, cara pembuktiannya. Kami nggak pernah mendalilkan adanya. Jadi kalau orang tidak paham hukum Islam, tolong jangan masuk dah di persoalan ini. Hormati syariat Islam kami, hormati agama kami, hormati cara hakim pengadilan agama memutus berdasarkan syariat agama Islam. Kalau Anda tidak paham, Anda minggir dari persoalan ini. Karena persetubuhan, perzinahan, perselingkuhan itu hal yang beda. Jauh sekali. Nah, di dalam perkara ini dari awal sejak Oktober itu memang ada persoalan dengan orang pihak ketiga. Sebagaimana yang disampaikan oleh pemohon di dalam pada saat ada di tempatnya. Setelah kita daftar bahwa ada pihak ketiga sehingga terjadi yang namanya perselingkuhan. Perselingkuhan itu adalah pengkhianatan seorang istri kepada suaminya. Pengkhianatan seorang istri kepada suaminya itu adalah nusus. Nusus itu adalah istri yang durhaka. Nusus itu adalah istri yang tidak menghormati suami. Nusus itu adalah istri yang membohongi suami, istri yang membelakangi suami. Artinya melakukan sesuatu suami tidak tahu. Itu adalah nusus. Beda dengan zina. Beda jauh langit dan bumi. Jadi jangan dicampur adukan, berarti tidak paham tentang hukum Islam, tidak paham makna. Seorang istri tidak boleh berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Itu adalah syariat Islam. Itu syariat agama kami. Hormati syariat agama Islam saya. Tolong hormati
pemahaman tentang seorang istri tidak boleh berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, dan itu hukumnya haram, dan itu bentuk dari perselingkuhan, itu bentuk orang yang tidak menghormati suaminya, bentuk orang yang mengkhianati suaminya, itu adalah nusyuz. Semua kategori ini pada akhirnya adalah istri yang durhaka kepada suami. Itu supaya clear. Oke Bang, tadi kan Abang sempat bilang bahwa pembuktian Bang tentang yang HIV sendiri Bang. Nah, bagaimana sih Bang? Mungkin banyak spekulasi di luar itu, juga banyak komentar di luar itu, kok bisa seorang yang bukan ahli memutuskan, dan itu ada di putusan sendiri bahwa memang ada penyakit yang diidap oleh. Anda pernah baca putusannya? Belum. Baca dulu baru tanya. Oke? Bang, penegasan tadi yang Abang sampaikan itu penegasan bahwa memang sejak awal dan di salinan putusan itu tidak ada soal perzinahan, maksudnya begitu Bang? Dari awal. Yang ada itu pengkhianatan seorang istri kepada suaminya. Adanya perselingkuhan itu adalah bagian dari pengkhianatan. Sehingga di dalam hukum Islam itu dikatakan nusyuz. Nusyuz itu diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia adalah istri yang durhaka. Ya. Terbukti istri dan durhaka. Apa perbuatan-perbuatan istri yang durhaka? Istri yang berbohong kepada suami, istri yang mengkhianati suami, istri yang melakukan perbuatan-perbuatan suaminya tidak tahu. Itu adalah nusyuz. Sehingga begitu disimpulkan, dipertimbangkan, terjadi nusyuz, artinya terjadi istri yang durhaka. Ini adalah pertimbangan hakim. Hormati pertimbangan ini. Karena yang memutuskan itu adalah majelis hakim yang menyatakan terbukti istri durhaka kepada suaminya, seperti itu. Artinya mungkin nggak sih Bang, artinya kan mungkin dari Paula sendiri merasa nama baiknya udah inilah gitu. Artinya dari Baim sendiri bisa menetralisir keadaan ini semua Pak. Baim kan sudah ngomong, jadi ini semua biar clear ya. Tanggal 30 Oktober saya adalah saksi hidup. Di situ terjadi namanya mediasi. Jadi pada saat mediasi saya minta kepada Baim supaya bisa meminta saya melalui hakim mediator supaya saya keluar. Sehingga terjadilah perbincangan antara Baim, hakim mediator, dan termohon. Di situ disepakati masalah ini kita selesaikan secara baik-baik. Tidak perlu kita saling membuktikan hal-hal lain. Kalau memang cerai ya kita cerai, kita atur bagaimana anak-anak yang terbaik. Tapi itu tidak terrealisasi sehingga dia minta waktu 1 minggu. Setelah 1 minggu dia tidak datang dalam persidangan berikutnya, sehingga hakim mediator menyatakan deadlock atau mediasi gagal. Artinya kesempatan masalah ini untuk diselesaikan secara baik-baik itu sudah dilakukan dan sudah disampaikan oleh pemohon Mbak Im Wong pada tanggal 30 Oktober, dan itu tidak direspon dan tidak ditanggapi, sehingga kalau ini tetap bergulir maka bukti-bukti ini semua akan ada di persidangan. Nah, bukti-bukti itulah yang ada di persidangan, termasuk rekaman itu diputar di dalam persidangan semuanya, dan semua itu ada. Dari 86 bukti adalah sebagian adalah rekaman percakapan, dan semuanya ada di dalam persidangan dan sempat diputar, didengarkan bersama-sama dan dibenarkan tentang adanya bukti tersebut. Bang, kemudian ini soal keberatan yang paling membuat mereka keberatan itu kan soal penyampaian dari umat itu sendiri ketika menyampaikan ya nusyuz itu tadi, yang pengkhianatan, yang soal durhaka. Dari segi hukum sendiri, apa soal keetisan itu sendiri, apakah sudah termasuk itu diperbolehkan sebenarnya Bang menyampaikan? Sangat dibolehkan. Baca peraturan, baca surat keputusan Ketua Mahkamah Agung 144 tahun 2007. Di dalam pasal 6, seingat saya, itu mengatur tentang perkara-perkara yang menjadi atensi publik ya. Jadi menjadi sorotan masyarakat, sehingga itu boleh disampaikan putusan tersebut atas persetujuan ketua pengadilan masing-masing. Walaupun putusannya belum ingkar, boleh disampaikan. Ada beberapa ketentuan, yakni tentang dalam perkara cerai yang tidak boleh disampaikan itu pihaknya. Jadi pihaknya misalnya namanya si A,
Itu nggak boleh, coba tinggal pemohon, termohon. Pemohon dan termohon di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Oktober saja jumlahnya 3.400, mungkin Desember sudah 5.000. Kalau yang mengajukan pihak suami namanya pemohon, istrinya namanya termohon. Banyaknya pemohon dan termohon tersebut, artinya apa yang disampaikan itu sudah sesuai dengan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung 144/2007, di mana mengatur dan membenarkan, bahkan diharuskan disampaikan terhadap perkara-perkara yang menjadi perhatian masyarakat di dalam pasal 6. Nah, ini perkara menjadi perhatian masyarakat. Sejak Oktober sudah teman-teman wartawan meliput. Setelah itu setiap hari Rabu sidang teman-teman wartawan ada mengikuti. Bahkan Anda dibukakan ruangan, disilakan Anda masuk, Anda sempat berfoto, melihat hakim semua, setelah itu Anda disuruh keluar. Artinya perkara itu memenuhi syarat sebagai perkara yang memang menjadi perhatian masyarakat dan itu harus disampaikan. Ingat, yang disampaikan adalah pihak pemohon dan termohon. Apa yang disampaikan itu pasti pertanyaannya, apa yang terjadi? Terbukti adanya nusus. Pasti orang bertanya, nusus itu apa? Nusus itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dimaknai dalam bahasa Indonesia adalah istri durhaka. Itu yang disampaikan. Nusus itu apa? Istri yang membangkang kepada suami. Nusus itu apa? Istri yang mengkhianati suaminya. Nusus itu apa? Istri yang durhaka kepada. Baim sangat manipulatif dalam soal ini, termasuk rekaman itu memang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari untuk memang mencari Pembenaran dalam hal ini. Anda pernah dengar rekamannya atau belum? Sudah tersebar, Bang. Sudah tersebar. Bukan, kalau tersebar saya tahu. Anda pernah dengar dari awal? Ya. Belum. Sudah. Dengarin dulu dari awal, tanya lagi ke saya. Satu kalimat di situ. Saya rekam ya. Buat apa ini direkam? Saya rekam ya. Itu percakapan dua orang. Tidak ada yang keberatan. Saya rekam untuk saya jadikan bukti. Anda baca, Anda dengarkan. Kalau Anda belum dengarkan, nanti ketemu saya lagi, baru tanyakan masalah ini. Berarti bisa dibilang sudah sangat berarti sudah tidak ada masalah tidak ada karena masalah. itu disetujui. Ingat, rekaman itu pun diputar di persidangan dan didengarkan oleh kedua belah pihak dan dibenarkan itu adalah suara dia dan dibenarkan. Bahkan HP yang dibuka pun yang ada di dalam percakapan HP itu pun juga dibenarkan di dalam persidangan. Jadi semua bukti ini sudah terverifikasi bahasanya. Sudah dilakukan pemeriksaan. Baik kebenarannya, benar tidak itu HP Anda. Benar, kami satu sama lain memegang PIN. Artinya HP suami bisa dibuka oleh istrinya, HP istri bisa dibuka oleh suaminya. Itu ada di persidangan. Rekaman yang Anda dengar itu ada di persidangan dan itu sudah diperdengarkan. Pertanyaan, kenapa direkam? Itu pertanyaan. Saya rekam untuk saya jadikan bukti supaya saya tidak salah. Dan itu ada. Dan itu kalau dia tidak mau bicara kan nggak usah ngomong. Saya nggak mau ditanya dia. Nah, dia jawab pertanyaannya. Ini ada apa, ini tanggal sekian. Ada semua, ada dengerin semua. Yang ada dengerin jangan terakhir. Biasakan mendengar rekaman itu dari awal. Di pendahuluannya itu didengar. Nah, dari pendahuluan itu ada kalimat saya rekam. Dan ada percakapan di antara dua orang. Kenapa direkam? Saya mau jadikan bukti. Artinya itu sudah mendapatkan persetujuan dan dibenarkan. Nah, mungkin menjadi keberatan dari pihak sebelah mungkin kita melihat karena kan itu banyak yang dipotong, Bang. Mungkin di awal-awal itu kan yang saya nggak ngurusin potong memotong. Saya menyampaikan ke persidangan tidak ada yang saya potong. Semuanya saya serahkan ke majelis hakim lengkap. Kalau terpotong-potong, tanyanya bukan ke saya. Bagian yang motong-motong Anda tanya. Nah, mungkin kan banyak juga masyarakat yang nggak tahu, Bang, kalau itu ternyata dipotong. Saya nggak tahu. Jadi kan saya bilang, saya menyampaikan secara utuh di persidangan. Anda tanya bagian orang yang memotong-motong. Saya tidak bagian yang memotong-motong. Saya bagian menyerahkan secara lengkap. Kalau Anda mau tanya lengkap, ada 86 rekaman tersebut. Termasuk rekaman yang sekarang beredar itu ada di persidangan. Dan dibenarkan. Benar tidak ini HP-nya dari situ? Benar. Kenapa ini bisa? Karena saya punya PIN saya juga sama. Dan itu dibenarkan di persidangan. Ini dibenarkan terverifikasi di persidangan. Gitu. Jadi semuanya itu sudah diuji di persidangan dan itu ada di sini.
bukti ini sudah terverifikasi, bukti ini terverifikasi, bukti ini terverifikasi, semuanya ada kok. Artinya semua bukti itu ada. Kalau tiba-tiba bingung dengan kalimat istri durhaka, itu adalah pemahaman terhadap nusus. Nusus itu adalah diterjemahkan, dimaknai, diartikan istri yang durhaka kepada suami. Itulah. Jadi kalau misalnya tiba-tiba wartawan nanya kepada humas pada saat itu, terbukti nusus, pasti tanya apa nusus itu? Istri yang durhaka. Karena itu adalah terjemahan dari nusus itu sendiri. Nusus itu adalah istri yang durhaka, istri yang tidak menghormati suami, istri yang mengkhianati suami, istri yang membohongi suami. Itu adalah bagian dari nusus. Oke? Bang, mungkin bisa dijelaskan lagi-lagi Bang, untuk masyarakat Bang tentunya Bang ya. Yang di luar sana kan berpikir itu bahwa putusan itu kan dua orang sahabat dari sahabat Baim sendiri yang menjelaskan bahwa dia pernah sidang nggak? Hadir di persidangan nggak? Saya nggak akan tanggal. Oke? Anda tanya langsung. Anda tanya kepada saya orang yang hadir di persidangan. Nah, yang kita hadir boleh. Persidangan itu berarti benar-benar dokter Bang? Mana? Yang pada saat persidangan. Ada di dalam putusan tersebut. Orang hadir itu macam-macam. Tapi kalau ada di dalam, Anda pernah baca nggak sih pertimbangannya? Kalau belum, Anda jangan jawab. Tanya saya. Kasihan nanti Anda, saya tanya terus. Kalau saya tanya terus, yang kasihan Anda bukan saya. Anda pernah baca? Apa di dalam pertimbangannya di sini? Anda tahu nggak saksi ini, terus surat? Belum tahu. Anda baca dulu, baru tanya lagi. Saya kasih waktu kapan saja. Setelah Anda siap bertanya. Bang, mungkin terkait Niko sendiri udah ada mencoba untuk Pertanyaan bagus, tanyakan ke mereka, bukan ke saya. Berarti belum ada. Karena kewajiban bukan kewajiban saya. Jadi gini, di dalam keperdataan itu beban pembuktian itu beda dengan kasus pidana. Kalau perdata, siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan, ya kan? Kami bisa membuktikan, iya kan? Kami buktikan dengan adanya percakapan, adanya video, adanya saksi yang melihat seorang laki-laki yang bukan muhrimnya di kamar dan di kasur. Itu adalah fakta-fakta persidangan dan kami bisa buktikan. Harusnya kalau Anda keberatan, Anda mengajukan bantahan. Bantahan itu dengan cara yang bagaimana? Ya hadirkan dong orang tersebut. Itu bukan kewajiban saya. Dikasih kesempatan, ditunda-tunda, dikasih waktu, silakan. Kalau belum lengkap, lengkapi buktinya. Nah, gitu loh. Jadi itu pertanyaan bagus, tanyakan ke sana, jangan ke saya. Bang, mungkin sedikit Mas NM Bang terkait Kadiki. Ya nanti.